Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kahzanatul Arza. Saya Indah Dara Ladisa. Dalam proyek ini, kami telah membuat bersama hardware-nya dari produk monitoring IoT seperti ini. Lalu untuk pembagian tugas lainnya, yaitu Arduino-nya telah dibuat oleh Saya Indah Dara. dan untuk monitoring Bailink-nya menggunakan dashboard dari Bailink-nya itu dibuat oleh saya sendiri. Alasan kami kenapa ingin membuat proyek ini yaitu keamanan pintu rumah atau ruangan masih banyak yang menggunakan kunci manual sehingga mudah hilang atau diduplikasi. Selain itu, tidak adanya sistem monitoring membuat pemilik tidak mengetahui siapa yang mengakses pintu. Oleh karena itu, kami membuat sistem Smart Lock Door berbasis IoT menggunakan RFID dan Bailink yang dapat memantau akses pintu secara real-time melalui smartphone. Tujuan kami membuat video ini untuk mempresentasikan proyek Smart Lock Monitoring System berbasis IoT. Selain itu juga untuk mengumpulkan tugas akhir dari mata pelajaran Internet of Things. Berikut kami jelaskan tentang penggunaan alat dan bahan dari proyek ini. Jadi di sini alat dan bahan yang kita gunakan. Yang pertama kita punya Arduino ESP32, lalu RFID RC522 yang dilengkapi dengan kartu aksesnya. Di sini kami punya dua yang telah kita tandai, satu diterima dan satunya lagi ditolak, sehingga kita dapat melihat perbedaannya nanti di dashboard integrasi Bailink-nya. Dan untuk kabelnya ini kita telah menyesuaikan agar terhubung nanti seperti ini. Sebagai informasi lebih lengkapnya akan kita cantumkan di sini. Terakhir kita membutuhkan kabel data yang dimana karena Arduino ESP32 nya tidak mendukung Type-C, sehingga kita membutuhkan kabel tersebut agar terhubung dengan Arduino ESP32 nya seperti itu. Baik, sebelum kita mempraktekkan penggunaan IoT, hardware IoT yang telah kita buat sebelumnya, tentunya kita membutuhkan kode Arduino, aplikasi Arduino sebagai penghubung dari hardware sebelumnya dan mengintegrasikannya nanti ke Bailink. Nah, di sini saya telah membuat kode-kode yang kita butuhkan, yaitu pertama define Bailink template ID. Ini sebagai template ID yang telah kita dapatkan dari Bailink. Lalu kita punya Bailink template name. Ini template name yang kita bikin sebelumnya di Bailink. Lalu Bailink auto token. Ini sebagai token autentikasi agar ESP32 dapat terhubung ke dashboard Bailink. Selanjutnya include Wi-Fi, yaitu digunakan untuk agar ESP32 dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi. Lalu Bailink Simple ESP32H digunakan untuk komunikasi antar ESP32 dan aplikasi Bailink. Dan ESP-H yaitu penggunaannya agar RFID ERC522 menggunakan komunikasi SPI. Lalu MFRC 522H yaitu library untuk membaca UID kartu RFID. Selanjutnya bagian chart SSID ini menyesuaikan ya dengan internet atau WiFi yang kita gunakan saat menggunakan hardware IoT dan Bailink. Jadi jika harus disesuaikan nama dan pasportnya. Lalu define SS pin 5 ini disesuaikan dengan kabel jumper yang sebelumnya telah kita buat di hardware.
Objek inilah yang dipakai untuk membaca kartu. Lalu selanjutnya relay pin 4 ini digunakan untuk menghidupkan solenoid door lock. Selanjutnya string kartu valid. Ini untuk kartu yang kita tandai sebagai kartu yang valid. Jadi ini nanti ketika kita mengetap kartu ini dengan ID ini pasti akan menghasilkan kalau kartu ini diterima dan ada nama pemilik dari kartu tersebut. Sehingga kartunya memberikan reaksi pada Bailink bahwa kartu ini diterima. Selanjutnya lalu codingan ini menandakan jika tidak ada kartu maka langsung keluar dari loop. Dan selanjutnya kode ini menandakan jika kartu gagal dibaca maka program berhenti sementara. Kalau kode ini menandakan loop membaca kartu UID yang telah kita tap. Lalu kode-kode ini kode yang akan mengirimkan data yang dari kartu yang kita tap itu ke Bailink. Nah, nanti dari kartu tersebut maka kita akan mendapatkan notifikasi pada Bailinknya akses diterima atau ditolaknya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai dashboard integrasi Bailink yang telah kami buat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dashboard integrasi Bailink dari Arduino sebelumnya yang telah saya buat. Nah, di sini ada tampilan judulnya, lalu status pintu, status akses, ini contoh dari kartu yang diterima, UID kartu, dan nama pengguna dari UID kartu. Untuk membuat dashboard ini, pertama kita bisa pergi ke developer zone. Lalu kita mengambil template yang kita buat, data streamnya. Nah, di sini kita membuat V0 itu sebagai status pintu dengan integer, lalu V1 dengan status akses string, V2 UID kartu string, V3 nama pengguna string, dan V4 riwayat akses string. Nah, ini sesuai dengan status pintu ya. V0 itu status pintu, status aksesnya string, UID kartunya string yaitu V2, nama pengguna V3, dan riwayat akses V4. Nah, di sini untuk mengambil define Bailink template ID dan define Bailink template name yang akan kita letakkan di Arduino, kita bisa mengkopinya di sini, dan auto tokennya bisa kita ambil dari sini. Nah, lalu kita bisa melihat dashboard yang telah kita buat. Itulah penjelasan saya mengenai Bailink ini. Selanjutnya kita praktekkan penggunaan dari IoT Arduino dan integrasi menggunakan Bailink ini. Baik, di sini kita akan mencoba kartu yang tidak terdaftar, sehingga pada hasil dari codingan di Arduino-nya akan menampilkan bahwa akses kartu ditolak, sedangkan kartu yang terdaftar maka akan menampilkan akses diterima. Lalu pada tampilan dashboard Bailink akan terlihat bahwa dari kartu yang diterima tampilan seperti status pintu yang terbuka seperti ini, ditolak,
maka status pintu akan berwarna putih, menampilkan UID kartu serta nama pengguna yang tidak dikenal. Sementara kartu yang diterima akan menampilkan status pintu berwarna merah, diterima dengan tampilan UID dan nama pengguna kartu, serta histori dari penggunaan tab kartu pada produk IoT yang telah kami buat. Seperti tampilan di sini. Di bagian kiri ByLink dan bagian kanannya Arduino. Baiklah, itulah presentasi penggunaan dari monitoring smart lock door berbasis IoT menggunakan RIFID dan ByLink. Nah, untuk terkendalanya sendiri selama kami mengerjakan proyek ini, seringkalinya terkendalanya karena Arduino dan ByLink menggunakan internet atau Wi-Fi. Nah, biasanya kami terkendala pada bagian Wi-Fi dan internetnya. Jadi untuk solusinya sendiri, kita harus memastikan bahwa sinyal dan internetnya berjalan maksimal tanpa ada kendala apapun. Baik, kesimpulan dari perancangan Smart Lock Monitoring System ini yaitu dari proyek ini dapat disimpulkan bahwa sistem Smart Lock berbasis IoT yang kami buat dengan RFID dan ByLink mampu meningkatkan keamanan dan kemudahan monitoring akses pintu sehingga pengguna dapat memonitoring secara real time melalui handphone. Nah, sekian hasil presentasi dari video ini. Banyak kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.